Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan belajar tentang fikih, ya, tentang najis. Najis. Ayo saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun ono telu. Ya, najis itu jenisnya ada 3. Nih, salasun. Najis itu jenisnya ada 3. Mughalladatun utawi kang pertama yaitu jenis najis yang hukumnya berat. Hukum najis sangat berat sekali. Lah nanti bentuknya bagaimana? Terus bagaimana cara mensucikannya? Ya. Terus kedua, nih, wa mukhaffafatun, dan najis yang jenisnya ringan. Lan najis kang dientengaken hukume. Wa mutawassitatun, lan najis kan sedengan hukume. Ya. Najis ada berapa di sini? 3. Yang pertama jenisnya apa ini? Mughalladha, najis berat. Mukhaffafa, najis ringan. Mutawassita, najis sedang. Ya, sekarang jenisnya apa? Al mughalladhatu utawi kang den abotaken hukume najasatul kalbi iku najise asu. Ya, anjing. Yang termasuk najis mughalladha, najis yang berat, yaitu adalah najisnya anjing, wal khinziri, lan celeng. Apa celeng itu? Babi. Duduk celengan loh ya, duduk celengan sing digawe nabung bukan. Ya. Wa far'i ahadima, lan anake salah suwijine asu lan celeng. Anaknya. Anjing punya anak, anjing najis. Anaknya najis tidak? Najis. Cucunya, nah, anjing juga punya cucu, putune, buyute, najis semuanya. Ya, semuanya pokoknya. Jadi pertama najis mughalladha. Apa tadi mughalladha, najis mughalladha itu? Najis berat. Contohnya apa? Anjing dan babi. Semuanya tidak najis. Apanya yang najis di anjing itu? Apakah kulitnya saja? Semuanya. Kamu kesenggol anjing meskipun tidak kena air liurnya, itu najis. Kulitnya najis, kamu pegang najis. Ya. Terus wal mukhaffafatu utawi najis kang dientengaken. Apa jenisnya najis yang enteng itu? Oke, kita lanjutkan. Loh, mana tadi? Baulus sobiyi, yaitu oyone bocah cilik, bayi. Apa oyo itu? Pipis. Pipisnya anak bayi. Alladzi kang lam yat'am, kang durung mangan. Ghairal labani, ing liyane susu. Ada anak kecil, anak bayi, terus dia belum makan apa saja. Dia masih minum air susunya ibu. Air susu ibu loh ya, bukan susu kaleng, bukan susunya sapi. Dia hanya nyusu. Ya, tahu nyusu ya? Netek ke ibunya tok. Walam ya belughu, lan durung tumeka sapa bayi al haulaini ing umur 2 tahun. Ya, dia belum makan apa saja dan umurnya masih di bawah 2 tahun. Lah itu termasuk najis apa tadi? Ringan. Ya, najis yang ringan. Kamu punya adik. Adikmu masih umurnya belum 2 tahun. Dan dia hanya minum susu ibu, ASI. Apa ASI itu? Air susu ibu. Dia hanya minum air susu ibu, belum makan pisang, belum makan bubur,
belum makan nasi goreng, bayi, maka kencingnya itu termasuk adalah najis yang ringan. Nanti caranya bagaimana menghilangkan nanti ya. Yang ketiga, wal mutawassitatu, utawi najis kang sedengan, najis yang sedang. Itu apa? Yaitu sairun najasati, luwene atau sisa selain dari najis tadi. Yang tadi saya ulangi, najis berat apa tadi? Anjing sama celeng, babi. Yang kedua, najis ringan, contohnya apa tadi? Pipisnya anak bayi yang belum usia 2 tahun dan emaknya masih minum susu. Ya. Berarti najis yang sedang, contohnya apa? Selain anjing dan babi dan selain pipisnya anak bayi. Contohnya apa? Yo, najis selain itu contohnya apa? Eeknya burung. Apalagi? Eeknya apa yang atas itu? Cicak. Terus apa lagi? Ayo. Teeknya tikus. Bangkai, tahu bangkai? Bangkai ada ayam ketabrak doar gitu ya. Ayamnya mati. Nah, itu termasuk najis. Kotoran selain anjing, celeng, selain pipisnya anak bayi. Nah, sekarang cara menghilangkan. Ayo diperhatikan ini cara menghilangkannya. Faslun utawi ikilah fasal. Al mughalladatu utawi najis kang den abotaken. Tathuru iku bisa suci bisa ghusalatin kelawan pitu pira-pira apa iki? Pira-pira wasuhan. Nah, ini perhatikan. Najis mughalladzah, kalau tanganmu atau bajumu terkena anjing atau babi, cara mensucikannya adalah bagaimana? Ini harus bisa ghusalatin dengan 7 siraman. Disiram 7 kali. Ya. Ba'da izalati ainiha, ing dalam sakwise ngilangi kahanane mughalladzah. Jadi begini, kalau kamu terkena air liurnya anjing, tanganmu misalkan, kamu suka anjing, punya anjing, kamu gendong anjingnya, terus tanganmu dijilati anjing, air liur kan, najis kan. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dihilangkan dulu, ya, dihilangkan dulu air liurnya. Hilangkan pakai apa? Pakai apa nanti? Nanti di sini. Ikhdahuna, salah satunya biturobin, dengan dicampur debu atau pasir. Jadi begini. Tangan saya kena air liurnya anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Dihilangkan dulu pakai air liurnya. Kalau sudah disiram 7 kali, 1, 2, 3, 5, 6. Yang ke-7 airnya dicampur dengan apa? Pasir. Ya, ambil cebok, siram 1, 2, 3 sampai ke-6. Ke-7 ceboknya kamu kasih air, kamu kasih pasir, disiramkan, digosok-gosok. Nah, cara menghilangkannya seperti itu. Makanya disebut dengan najis berat. Nyiramnya harus 7 kali, tidak cukup 1 kali, tidak cukup 2 kali. Ya, tuh itu harus diperhatikan. Siapa yang suka gendong anjing? Ada yang punya anjing? Anjing itu dipelihara boleh enggak? Ada yang membolehkan dipelihara, enggak apa-apa. Dipakai apa biasanya? Jaga rumah. Ya, ditaruh di depan, ditaleni buat jaga kalau ada orang mau berbuat jahat di rumahmu, anjing itu pasti menggonggong. Ya apa menggonggongnya anjing? Oh, persis kan suaranya. Ya. Yang kedua, wal mukhaffafatu utawi najis kang dientengaken. Najis mukhaffafah.
Bagaimana cara menghilangkannya? Tathuru iku bisa suci birasil ma'i kelawan nyiramaken banyu alaiha ing atase najis ma'al ghalabati sertane bangetaken wa izalati ainiha lan ngilangake kahanane najis. Jadi najis mukhaffafa. Contohnya najis apa tadi mukhaffafa? Ayo, contohnya najis mukhaffafa. Contohnya apa tadi? Air pipisnya, kencingnya anak bayi yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cukup disiram dengan air. Misal, kamu gendong adik bayi, terus tanganmu kena pipis. Misalkan di sini ya. Cukup disiram pakai air. Jeret 1 kali sudah cukup. Siram sambil digosok-gosok 1 kali dok. Ya, sudah cukup, selesai. Enteng kan? Ya, gampang kan? Beda kalau dengan najis yang berat tadi. Nggih. Kula lak sampai jam. Oh, nggih. Nggih. Itu tadi Pradita masuk tapi saya suruh ulang. Ulangan apa? Ma'arif belum sama sekali. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ayo, bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafa? Bagaimana caranya? Menyiram dengan air sambil digosok. Berapa kali? 1 kali cukup karena najis yang ringan. Yang ketiga sekarang. Wal mutawassitatu utawi najis kang sedengan, najis mutawassito. Tan qasimu iku dibagi ala kismaini ing atase 2 bagian. Yaitu yang pertama ainiyatin rupane najis sing ana bentuke, wa hukmiyatin lan najis kang tidak ada bentuknya. Najis mutawassito dibagi menjadi 2. Ainiyah yang ada bentuknya dan yang kedua hukmiyah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan al-ainiyah? Yuk perhatikan. Yuk. Al-ainiyatu utawi najis mutawassito yang ada bentuknya ini ya. Allati laha yang ada di dalamnya ada apa saja sih? Launun ada warnanya. Terus warihun ada baunya. Watokmun dan ada rasanya. Contoh, kamu terkena kotorannya eeknya kucing. Pernah tahu eek kucing? Pernah tahu? Ada warnanya tidak? Warnanya apa? Coklat. Ada baunya tidak? Baunya seperti apa? Hah? Indomie. Ya, alhamdulillah seperti Indomie. Terus ada rasanya tidak? Ada. Pernah merasakan? Ya. Tapi kalau kamu kepingin nyoba rasanya nggak apa-apa. Coba. Oh, ada warnanya. Warnanya apa sih? Coklat. Oh, ada baunya. Baunya seperti ini. Oh, ada rasanya. Coba diincipi. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau ada bentuknya seperti itu, cara menghilangkannya bagaimana? Ini. Min izalati launiha. Dihilangkan dulu. Bendanya dihilangkan dulu. Eeknya diambil, misalkan kena bajumu ya. Eeknya diambil, dibuang. Baunya digosok sampai tidak ada baunya. Rasanya didilat, sudah tidak ada rasanya. Nah, itu kalau sudah tidak ada semuanya, maka sudah suci. Kalau masih ada baunya, wah belum suci.
diulangi lagi. Kalau masih ada rasanya dijilat, itu berarti belum suci, diulangi lagi. Nah, sekarang yang kedua, wal hukmiyah. Najis yang sudah tidak ada bentuknya. Contoh apa? Contohnya apa? Najis yang sudah tidak ada bentuknya. Tanganmu kena ee-nya apa itu? Cicak, pluk, nempel di sini terus jatuh. Sudah tidak ada bendanya. Tapi kamu tahu kalau tadi kena ee-nya apa namanya? Cicak. Maka cukup membersihkannya apa ini? Coba ini. Allati la launa, yang tidak ada warnanya. Wala riha, dan tidak ada baunya. Wala to'ma, dan tidak ada rasanya. Yakfika, cukup diapakan? Jaryul ma'i alaiha, cukup disiram di atasnya. Kalau sudah tidak ada rasanya, tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, sudah tidak ada bendanya. Tapi kamu tadi tahu kalau itu kena kotoran, kena najis. Oke ya? Paham? Paham? Ya. Oke, sekarang ayo saya kasih pertanyaan. Oke, ayo. Pertanyaannya ditulis. Oke, ini saya tutup dulu. Nanti pertanyaannya di luar ini. Bisa kamu yang bertanya, bisa saya yang bertanya. Oke ya, saya tutup dulu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.